Oke, ini saya akan share. Bukan. Screen. Screen. Oke, saya share screen saya dan saya akan tunjukkan tarian tentunya mengganggu. Nah, ini chat GPT-nya ya. Saya pikir semua udah biasa kan, udah pernah kan pakai chat GPT. Atau lebih sering mana, Gemini atau chat GPT? Halo, ChatGPT, Pak. gitu ya. Oke. Untuk menggunakan chat GPT, sebenarnya kita bisa langsung hanya dengan ChatGPT juga bisa, cuma agak jadi ribet. Jadi kita harus selalu makin banyak membuat atau membuka jendela ChatGPT, ya. Nah, supaya tidak terlalu banyak, kita sediakan dulu apa ya? Hal terpenting untuk memulai hal terpenting untuk memulai penyusunan atau pembuatan modul ajar. Nah, yang paling penting pertama ada atau hal yang harus dilengkapi pertama adalah kalian harus punya daftar CP-nya, daftar CP. Ini daftar CP. Kalian bisa langsung unduh aja ya ke Google gitu ya, ke Google terus cari capaian pembelajaran. Terus, nah biasanya dia akan muncul di pilihan paling awal tuh dari Sistem Informasi Kurikulum Nasional, tinggal diklik dan akan muncul gitu ya PDF-nya. Tuh, dia otomatis terunduh biasanya. Lalu supaya tahu apa yang jadi tujuannya, kalau yang PAK berarti bisa search ya, search atau mencari pendidikan agama Kristen dan di halaman berapa ini? 48. Jadi ini pendidikan agama Kristen dari SD, SMP, SMA itu dari halaman 48. Nah, kalau seni musik ada nggak ya khusus? Musik. Oh nggak ada. Seni aja kayaknya. Seni, seni musik nggak ada. Oh sebentar. Pendidikan seni ada. Bentar. Oke, kayaknya harus dicari satu gitu ya untuk seni ini. Karena kata seni banyak sekali. Jadi kalau di search, tapi kemarin kalau nggak salah sudah saya bagi khusus untuk seni. Harusnya ada nih. Lah, udah banyak banget kata kuncinya 300-an. Apa ya kata kuncinya? Oh, seni budaya, seni budaya. Ada juga.
Ah, ini dia. Oh, ini seni teater, seni tari, seni rupa. Nah, ini seni musik ya. Di halaman berapa ini? 280. Oke ya. Jadi itu kalau yang PAK di halaman 47 atau 48 tadi, ini dua seni musik di halaman 280. Kalau PAUD itu kayaknya di akhir dia ya. Nah, nah ini dia ya. Di halaman 419-an. Oke, itu untuk CP-nya. Nah, sekarang jadi CP itu yang jadi pegangan kalian untuk menyusun modul ajar. Jadi harus tahu CP-nya dulu. CP tidak dibuat sendiri dan kemudian satu kali satu kali pertemuan atau satu modul ajar itu cukup satu CP ya. Satu modul ajar satu CP aja. CP ya, capaian pembelajaran. Capaian pembelajarannya satu aja. Oke. Nah, sekarang kita fungsikan atau gunakan eh, ChatGPT. Nah, ini kebetulan saya mulai dengan pertanyaan, apa komponen penyusun modul ajar ya? Atau langsung saya mulai dari nol aja deh. Kita buat, kita buka ChatGPT-nya, lalu kita mau tanya apa saja, kita tanya hal pertama. Sebelum mau buat modul ajar, tanya dulu apa sih isi komponen dalam modul ajar. Ya, jadi jangan langsung tolong bantu saya buatkan modul ajar lah ya. Biasanya jadinya banyak tidak sesuai kebutuhan. Gitu ya. Oke, apa komponen penyusun modul ajar? Dia akan berpikir, nah dia akan langsung ngasih informasi itu. Paling kita tunggu sebentar, gitu ya, 1 2 menit. Ya kalian sudah tahu. Nah, ini isi utamanya tuh. Informasi umum, ada komponen inti di dalamnya. Ah, oke, jadi dari sini bisa kita kembangkan gitu ya. Dan ini kita bisa copy dulu, ya, terus dipindahkan ke Word. Nah, ini sudah saya buat. Oke. Nah, biasanya modul ajar itu terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, identitas modul ajar, terus capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran. Nah, nanti ada juga profil pelajar Pancasila, tapi ini bisa iya, bisa enggak, bisa ditambahkan ya. Eh, karena kita fokusnya untuk menyusun perencanaan pembelajaran atau modul ajar yang lebih sederhana, ini bisa di skip dulu aja profil pelajar Pancasilanya. Tapi kalau mau naruh, ya saya tidak melarang, gitu ya. Tetap akan saya jelaskan, tapi bisa di skip ya supaya lebih sederhana. Jadi yang nanti di skip itu yang bisa dibilang bukan komponen utamanya. Oh ya, tadi saya belum sebutkan komponen utamanya. Komponen utama modul ajar atau RPP itu ada 4. Yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua adalah kegiatan pembelajaran, yang ketiga adalah evaluasi pembelajaran, dan yang keempat media pembelajaran. Nah, itu yang utama sebenarnya. Itu yang konsep yang paling sederhana dari sebuah RPP atau modul ajar. Nah, modul ajar ke depannya atau pada dalam perkembangannya, modul ajar itu banyak variasinya. Terus ada materi pembelajaran ya sesuai yang saya tuliskan di sini. Ada modelnya, terus
eh, langkah-langkah pembelajaran. Bentar ini, mos. Assessment atau evaluasinya ya. Ya, lebih tepatnya sih assessment ya, bukan evaluasi. Evaluasi itu hasil apa namanya keputusan dari assessment. Mau diapain assessment, hasil assessment. Terus kita tidak pakai dulu diferensiasi ya, kita skip dulu 10 media alat dan kemudian lembar kerja atau lampiran. Ini posisinya bisa agak berbeda-beda dikit ya. Tuh. Kalau kebanyakan sih media ini setelah metode atau model. Nah, oke. Nah, gimana caranya ya? Gampang ya. Caranya kita tanya ChatGPT lagi. Kita mulai dari komponen yang pertama. Nah, atau sorry, bukan benar-benar pertama ya. Karena yang identitas modul ajar ini sebaiknya sih diisi sendiri, ya kan? Nama sekolah kan yang tahu kamu. Kalau mata pelajaran ya udah pasti PAK atau PM apa seni musik. Nah, yang PAUD ya, ya nggak ada mata pelajaran ya, tema aja ya mungkin. Terus kelas fase, topik dan seterusnya ini identitas modul ajar sebaiknya sih diisi sendiri, ya. Formatnya bisa diminta tolong dibuatkan ke AI, tapi isinya, detailnya sih lebih baik diisi sendiri buat manual. Nah, kemudian kita buat, atau bukan buat, kita ambil capaian pembelajaran. Ini kebetulan saya akan ambil dari contoh PAK aja ya. Nah, kemungkinan paling banyak di antara kalian PAK. Eh, nah, ini. Oke, kita ngambil yang paling paling cepat aja yaitu NASD karena biasanya yang dibahas dulu CP-CP untuk SD. Nah, fase A ya, fase A. Untuk kelas 1 dan 2 SD. Ini penjelasan deskripsi elemen. Ini CP-nya. Nah, kita ambil CP yang paling awal aja nih. Memahami alam, ciptakan diri, dan seterusnya. Kita copy. Oke. Kita kembali ke ChatGPT-nya. Nah, kita sekarang masukkan prompt-nya dulu. Eh, Bentar ini. Cara minimize-nya gimana nih? Oke. Nah, ini sekarang kita minta tolong ChatGPT untuk menyusun tujuan pembelajaran. Nah, biasanya kalimat saya adalah bantu saya untuk membuat tujuan pembelajaran atau lebih spesifiknya bantu saya untuk membuat 3 tujuan pembelajaran. Ya, ini terutama untuk ini ya, yang PMG dan PAK. Kalau PAUD ya ini ya tidak dibatasi dengan 3 tujuan pembelajaran karena 3 tujuan pembelajaran ini yang saya maksud adalah ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Ya, kalaupun dari PAUD juga mau bikin versi ini, itu diperbolehkan. Ya, tapi ini arahan saya untuk yang prodi PAK sama PMG. Bantu saya untuk membuat 3 tujuan pembelajaran. Eh,
Satu TP untuk kognitif, sorry, masing masing satu TP untuk aspek kognitif, apa ini? Oh ya, sorry, masing masing satu TP untuk aspek kognitif, afektif, dan psikomotor dari capaian pembelajaran berikut. Nah, tadi karena kita sudah copy ya, kalau belum copy kita bisa diulangi lagi yang CP yang kita mau pakai, terus kembali ke promnya tadi, di paste ya. Tuh, mungkin kalau mau dirapikan juga boleh. Nah, ya, jadi bantu saya untuk membuat tiga tujuan pembelajaran masing-masing satu TP, satu untuk untuk kognitif, satu untuk afektif, satu untuk psikomotor dari capaian pembelajaran berikut. Oke, ya kita tunggu sebentar. Nah, tuh ya, udah dibantu dibuatin. Oke, ini sudah jadi tiga. Nah, apakah langsung kita terima? Bisa iya, bisa enggak. Ya, kita cek dulu apakah sudah sesuai harapan kita. Nah, cara cara untuk mengeceknya sih paling simpel tinggal lihat kata kerjanya dan kontennya sebenarnya ya. Ya, menjelaskan sudah kognitif sudah pasti. Kontennya oke, menunjukkan sikap menghargai diri, oke. Heeh. Tujuan pembelajaran aspek psikomotor siswa mampu melakukan tindakan sederhana seperti menyapa teman, berbagi alat tulis, atau membantu guru saat diminta. Oke. Nah, ini eh ini ya, kalau kalau yang ini keterampilannya eh sebentar. Oke, jadi untuk tujuan pembelajaran aspek psikomotor ini kita perlu lakukan modifikasi sedikit ya, karena eh, tujuan pembelajaran yang diberikan contoh di sini itu nanti takutnya tumpang tindih sama tujuan pembelajaran yang afektif ya, karena di sini tindakan yang dimaksud adalah eh, tindakan siswa yang menunjukkan topik gitu ya. Karena tadi topiknya adalah apa nih, pribadi yang istimewa, berbeda dari orang lain, kemudian oh ini menghargai diri sendiri serta orang-orang terdekat, keluarga, teman, guru dan seterusnya. Ya, jadi memiliki interaksi yang baik, memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Nah, jadi tafsirannya atau hasil yang dibuat oleh ChatGPT lebih mengarah pada bagaimana praktik dari kontennya. Nah, nah tapi eh,
kalau seperti ini nanti takutnya dia akan tumpang tindih dengan apa ya, target atau luaran dari tujuan pembelajaran aspek afektif. Nah, sehingga tujuan pembelajaran aspek psikomotor ini kita perlu arahkan agar aspek psikomotornya itu bukan pada praktik tentang konten, tapi pada praktik pembuatan produk yang isinya tentang kontennya gitu. Ya, jadi itu kenapa kita tidak bisa langsung terima semua hasil ChatGPT tanpa filtering. Nah, ya. Kita bisa masukkan perintah, ya, tolong bantu saya untuk merubah tujuan pembelajaran psikomotor di atas agar lebih mengarah pada menghasilkan karya atau produk yang berkaitan dengan tema atau topik dalam CP. Pro. Nah, ini hasilnya ya. Siswa mampu membuat karya sederhana, misalnya kartu ucapan. Nah, ini pun juga bisa dibuat lebih detail lagi ya. Ini. Intinya sih ChatGPT sudah bikin seperti ini sudah bagus ya. Siswa mampu membuat karya sederhana. Nah, kamu mungkin eh, bisa tanya lagi ya kalau misalnya nggak kepikiran mau bikin apa, minta lagi lebih dibuat lebih spesifik. Tolong karya atau produk ya lebih spesifik. Yalah, spesifik. Nah, itu siswa mampu membuat kartu terima kasih yang berisi pesan personal kepada salah satu orang terdekat sebagai wujud interaksi dan seterusnya dan seterusnya. Tinggal kita copy aja ya. TP yang tadi sudah jadi ya. TP ini kita copy ke Word ya. Kita bikin baru aja. Tujuan pembelajaran satu itu yang biasanya yang kognitif yang pertama, tapi nggak harus ya. Kita bisa identifikasi dari kata kerjanya. Terus kita copy lagi yang afektif. Lalu kita copy lagi tadi TP psikomotor yang sudah kita upgrade ya, sudah kita modifikasi sesuai kebutuhan kita. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Halo? Cukup jelas? Halo? Pak, Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Atau saya lanjutkan? Halo? Ya, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut aja ya. Oke. Nah, itu tadi pembuatan tujuan pembelajaran sudah selesai.
Profil pelajar Pancasila kita bisa skip aja, tapi kalau kalian masih mau pakai, boleh aja sih. Kita bikin aja. Kalau bisa ChatGPT-nya jangan berganti lagi ya, tetap pakai ChatGPT yang sama. Ya, meskipun resikonya dia akan numpuk panjang ya. Tapi kalau dia ganti ke obrolan yang baru, biasanya dia otomatis kembali ke nol. Jadi dia tidak bisa baca data sebelahnya di obrolan yang lain atau yang sebelumnya. Nah, kalau memang mau bikin ke profil pelajar Pancasilanya nggak masalah, ya kan ada beberapa profil pelajar Pancasila, ada 5 ya, oh ya, ada 5. Oke, kita bisa minta tolong eh berkaitan dengan CP, aspek apa saja dalam profil pelajar Pancasila yang dapat di sebentar, dapat dimunculkan dalam modul ajar. Nah ini, yuk. Oh bisa semuanya nih ya. Oh ini ada opsional. Oh dari 5 tadi, yang utama 3 nih ya. Beriman, kebinekaan global, dan gotong royong. Nah kita bisa copy juga profil pelajar Pancasila. Ups, nah, jadi panjang. Nah ini, terus lagi. Jadi bukan berarti semuanya harus di copy gitu ya. Kita copy sesuai yang kita butuhkan. Oke, kita ngambil yang utama aja yang bisa dianalisis oleh ChatGPT ya. Nah, jadi 3. Oke, kita sudah punya 3 profil pelajar Pancasila. Atau ya sekali lagi ini bisa opsional ya. Cuma kalau kalian munculkan profil pelajar Pancasilanya, maka nanti ada keharusan kalian untuk melakukan pengukuran atau penilaian terhadap profil pelajar Pancasilanya. Tuh. Itu bebannya kalau kalian sudah cantumkan. Karena kalau nggak dicantumkan doang, ya untuk apa? Gitu ya. Lebih baik tidak usah dicantumkan sama sekali. Nah, kita lanjut ke komponen berikutnya. Materi pembelajaran. Nah, ini paling gampang nih. Dalam beberapa versi kurikulum, versi dalam beberapa versi di sekolah, materi itu salah satu versinya itu materinya dipecah jadi 4 jenis materi ya. Ya, jadi coba saya buka ke chat GPT yang lain. Ya. Jenis materi untuk pelajaran. Biasanya dibagi 4, yaitu sorry, pengetahuan faktual, pengetahuan konsep, salah salah ini, salah jenis.
Nah ini ya, faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Nah ini yang paling sering saya temui ya. Tapi ada juga yang nggak pakai ini, jadi materinya ya mengalir aja gitu ya, hanya materi gitu. Jadi tidak dibagi berdasarkan 4 jenis pengetahuan ini. Nah, sementara yang saya kasih contoh sekarang adalah yang materi yang menggunakan 4 jenis pengetahuan ini. Nah, promnya simpel juga. Bantu saya membuat materi pembelajaran sesuai topik da- sesuai topik dalam CP atau TP. Bantu saya membuat materi pembelajaran sesuai topik pembelajaran dengan eh, dengan apa ya? Dengan dalam 4 jenis pengetahuan. Setidaknya kalau saya biasanya spesifik minta berapa kata gitu ya. Misalnya setidaknya buatkan dalam 500 kata misalnya. Biasanya ChatGPT akan bikin jumlah katanya kurang lebih 500 ya. Ini kan ya, total penjelasannya sekitar 500 kata. Untuk berapa ratus katanya itu tidak ada yang spesifik. Kalau menurut saya lebih banyak lebih bagus, tapi otomatis lebih banyak lebih banyak juga yang harus kalian baca, banyak juga yang harus kalian kuasai, gitu ya. Mungkin kalau banyak itu boleh buat referensi pribadi untuk bacaan, boleh. Tapi kalau untuk mengajar jangan terlalu panjang, gitu ya. Mungkin untuk bacaan kita buat 2000 kata, tapi untuk mengajar kita buat mungkin 500 kata aja. Jadi bisa dibuat 2 versi materi, gitu ya. Nah, udah jadi nih, ya. Kita copy dulu, nanti kita baca. Setelah kita copy, kita pindahkan ke ke file kita. Nanti kita baca lagi gitu ya. Tapi sementara kita main kopas-kopas dulu aja. Oke, beres ya. Terus metode. Ya, kita bisa langsung borongkan aja pertanyaannya metode dan media ya. Bantu saya memilih metode yang sederhana untuk mengajarkan materi di atas dan media apa yang baik untuk membantu siswa memahami materi. Nah, ini ada pilihan tuh, ada metode sederhana efektif, nah, bahkan dikasih contoh pelaksanaannya. Ya, bisa sharing discussion. Ya, ini bagian dari ceramah ya, sharing discussion. Ceramah dan enggak, bukan hanya ceramah, ceramah dan diskusi. Oke, sharing and discussion.
di dua-dua metode gabungan. Ada lagi role play, ada lagi proyek mini membuat produk. Ya. Nah, tapi eh, eh, kita bisa fokus mungkin ke salah satu yang pertama ini aja ya, metode sharing and discussion ya, ceramah dan diskusi. Oke. Kita nggak perlu copy semuanya, kita hanya perlu copy judulnya aja. Kalau merasa bingung ini langkah-langkahnya seperti apa, nah kita bisa tanya lagi. Saya memilih sharing discussion sederhana sebagai metode. Tolong berikan gambaran sintaks sederhananya. Nah ini sintaksnya. Ada 5 langkah sederhana dalam ya. Tapi ya karena untuk kepentingan modul ajar kita nggak perlu sedetail ini, kita minta ringkasannya aja. Ringkasan sintaks saja. Nah ini. Lalu kita bisa pindahkan ke ini, metode pembelajaran. Oke, nanti bisa diedit lagi, yang penting dipindahkan dulu. Terus tadi medianya ketinggalan. Nah ini medianya. Oh, biar lebih kontekstual kita minta minta lagi pendapat ChatGPT ya. Dengan metode di atas, media apa yang paling baik untuk membantu siswa memahami materi. Nah, oke, gambar. Ada dunika tangan, ada kartu emosi, lembar cerita pendek. Oke, nah saya ambil yang paling umum aja ya. Yang paling umum adalah gambar. Oke, Oke, kita sudah selesaikan metode dan media. Kita pindah ke komponen yang lain. Nah, yang paling penting ini adalah ke langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajarannya. Oke, nah, kita lanjutkan lagi masih di chat GPT yang sama. Buatkan saya langkah-langkah pembelajaran yang detail ya. Itu perlu jangan lupa kata kunci itu detail dari kegiatan inti, pendahuluan inti dan bentuk. Buatkan saya langkah-langkah belajar yang detail dari materi pembelajaran dan metode ya di atas. Jangan salah rujuk ya, supaya dia punya referensi yang benar. Kalau dia hanya dibilang dari materi pembelajaran di atas, akan ada kemungkinan dia tidak merujuk pada metode yang kita sudah buat, gitu ya. Ada kemungkinan. Jadi sebaiknya dari mana sumbernya yang kita maksud itu harus jelas dari materi pembelajaran
metode, dan media di atas. Ya, karena kan tiga hal itu yang akan muncul dalam kegiatan atau langkah pembelajaran. Kalau dirasa perintahnya ada yang salah, ya kita bisa edit lagi nanti ya. Nah, udah jadi tuh. Tuh, sampai diajarin mengelola kelas awal. Nah, ini namanya pengelolaan kelas. Ingat ya, nanti kalau kita belajar, nggak boleh ngejek temennya. Semua pendapat itu berharga, penting. Dan kemudian kalau ada teman yang ngomong, jangan dipotong dengan tidak sopan misalnya. Nah, ini ada detail bagus di sini ya. Di copy dulu aja ya. Nanti kalau tidak puas, kita bisa komplain lagi, tanya lagi. Oh, sebentar, ini kayaknya ada yang kok masuk boneka tangan di sini. Nah, kita koreksi lagi. Kurang spesifik sepertinya materi pembelajaran, metode sharing and discussion, dan media gambar di atas. Nah, begitu caranya ya. Jadi, tidak bisa langsung jadi kopas-kopas gitu aja. Nanti saya jamin hasilnya pasti berantakan. Nah, ini sudah ada ininya, detailnya. Udah bagus banget ini. Bahkan mungkin lebih bagus kalau kita buat daripada kita buat sendiri. Gitu ya. Tapi kalau ada yang mau bertanya bisa langsung di-cut ya, diinterupsi saya. Oke, nah sekarang kita bagian yang terakhir yaitu assessment. Nah, assessment itu pada umumnya memang ada tiga ya, diagnostik, formatif, sumatif. Tapi untuk kepentingan perencanaan pembelajaran, kemarin kan saya sudah bilang kita akan fokus di formatif. Ya. Eh, Formatif itu selama proses, sumatif itu akhir. Nah, sumatif itu bisa diterjemahkan kemarin sebagai akhir dari pertemuan. Ya, tapi lebih tepatnya sebenarnya akhir dari pembelajaran. Karena satu pertemuan belum tentu akhir dari pembelajaran. Ya, akhir dari pembelajaran itu biasanya akhir dari satu topik. Atau bisa bilang akhir dari satu CP gitu ya. Kalau topiknya sudah selesai, entah di pertemuan kedua, pertama, kedua, ketiga, nah di akhir itu kita bisa berikan sumatif. Tuh. Nah, tapi karena ini pertemuan yang satu kali, maka formatif dan sumatif itu digabung, ya. Dan kita buat lebih ringkas, penilaiannya hanya fokus pada eh, penilaiannya fokus pada penilaian tiga aspek itu. Nah, tapi kan kemarin saya sudah bilang kalau ada yang tujuan pembelajarannya tidak dicantumkan apa tidak menggunakan psikomotor, maka ya udah otomatis penilaiannya ya cuma dua pada spesifik pada dua tujuan pembelajaran itu aja ya, yaitu kognitif dan afektif. Tapi kalau tiga-tiganya sempat dilengkapi ya sudah otomatis harus tiga-tiganya. Nah,
atau assessment ya, atau kita sebutnya penilaian aja, penilaian pembelajaran. Nah, sekarang kita kasih perintah ke ChatGPT. Tentu saya membuat rubrik penilaian untuk ketiga tujuan pembelajaran di atas, kognitif, afektif, dan psikomotor. Ini eh, oke, kayaknya rubriknya jadi terlalu atau belum belum tepat ya. Kita buatnya kalau gitu per rubrik aja. Bantu saya membuatkan rubrik atau bantu saya membuat eh, yang pertama adalah instrumen penilaian. Ya, sorry, instrumen penilaian untuk tujuan pembelajaran kognitif. Nah, ini dia. Oh, kunci jawaban. Oke, ini ada jawaban singkat 1, 2 kalimat. Oke, nanti tinggal kita masukkan, kita edit lagi perintahnya dan lengkapi dengan apa namanya panduan penilaian. Nah, ini kebetulan dia berubah jadi tes lisan ya. Tapi kalau kita tidak puas dengan tes lisan, kita bisa ganti lagi. Panduan penilaiannya, oke. Pakai ini juga boleh ya. Ini dia panduan penilaiannya scoringnya 3, 2, 1. Jadi baik sekali, baik dan cukup. Sebentar, sebentar. Oke, ini jadi ini kebetulan disusunnya berdasarkan udah sorry sudah sesuai dengan soalnya tadi. Soalnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga disusun dengan susunan yang sama dengan di atas tadi. 1, 1, 2, 3, 4, 5 ini 1, 2, 3, 4, 5, gitu ya. Kalau merasa juga tidak pas gitu ya, kok tidak umum ya, tidak umum. Kita bisa rubah lagi uh, dengan lagi panduan penilaian dengan skor 0 sampai 100. Nah, dia berubah lagi ya soalnya ya. Karena kita langsung edit di perintah yang pertama, otomatis dia akan random lagi, randomize.
Oke. Ya, sementara supaya tidak berganti lagi kalau kita ganti promnya, kita copy aja ini. Copy sampai panduan scoringnya ya, sampai eh, apa, deskripsi hasil. Sorry, kita instrumen penilaian kognitif. Oke, dan instrumen penilaian afektif. Kembali ke perintah lagi. Kita copy perintahnya. Kita paste lagi. Sebenarnya penilaian afektif. Nah, lembar observasi sederhana. Ya, jadi lembar lembar observasi sederhana ini kita bisa apa ya? Kita bukan bisa. Ini penilaiannya untuk penilaian individu ya dengan mengamati perilaku siswa. Nah, ini belum tampak lembarnya. Tolong mungkin ya ini aspeknya dulu. Nah, ini formatnya, ini formatnya. Formatnya seperti ini. Jadi nama siswanya siapa, terus skornya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, saya perlu ingatkan untuk penilaian afektif itu, penilaian afektif itu biasanya tidak tidak hanya untuk satu pertemuan ya. Biasanya dilakukan sampai akhir pembelajaran. Ada yang bilang di setiap topik, tapi ada juga yang menggunakan satu semester. Jadi penilaiannya dituntaskan, afektif itu ditarik gambarannya utuh satu semester. Tapi ada yang juga per topik gitu ya, per selesainya topik dinilai. Mungkin nanti di topik ini, mungkin dia 4 minggu, 3 minggu, penilaian efektifnya begini gitu. Nah, mengenai pilihan menggunakan eh, periodik secara periode apa dibagi per berapa lama penilaiannya itu terserah. Cuma yang pasti dia bukan untuk satu pertemuan khusus gitu ya. Beda untuk penilaian kognitif tadi, itu bisa dilakukan untuk spesifik pada akhir pembelajaran ya. Biasanya di akhir dari materi. Jadi kalau materinya habis 3 pertemuan, berarti di pertemuan ketiga. Nah, bagaimana di pertemuan 1 dan 2? Nah, biasanya kita akhiri dengan kuis-kuis aja, gitu ya. Kuis-kuis singkat, gitu ya. Ataupun bisa juga dengan tes, tapi tesnya lebih lebih sedikit soalnya, gitu ya. Disesuaikan dengan materi yang sudah diajarkan. Tapi kita sebutnya sebagai tes kecil. Mana tadi? Tujuan pembelajaran ya, ini efektif. Instrumen penilaian afektif. Kita copy sampai panduannya. Ini. Oh ini sampai kriterianya boleh. Nah sedikit lagi udah selesai. Instrumen penilaian psikomotor. Itu saya kita kopas saja lagi ya. Dia nggak ngetik ulang lagi. Tadi penilaian apa kegiatan
kegiatan psikomotornya tadi adalah membuat apa tadi kartu kartu apa tadi ya? Dan kita cek di kegiatannya tadi. Oke, nah sepertinya saya lupa memasukkan kegiatan TP3, sorry TP psikomotor. Kita cek di filenya deh, biar lebih paham. Karena tadi TP3-nya adalah, TP psikomotornya adalah membuat kartu terima kasih. Oke, berarti nanti kita perlu lakukan editing. Nah, tapi sebelum, oh ya, kita lakukan editing dulu. Nah, sebelum kita membuat penilaian psikomotor. Cara editingnya, kita bisa copy aja kegiatan pembelajarannya atau langkah-langkah pembelajaran yang mau diedit itu. Bukan bukan lagi mengubah prompt yang sudah jadi ya, itu nanti bikin malah ribet. Kejadian seperti ini adalah hal yang lumrah, jadi kalian harus tahu cara mengatasinya. Ya kan belum ada kegiatan membuat produknya ya. Ya belum ada. Oke, kita copy yang mau diedit, dipastekan, terus lakukan perubahan langkah-langkah pelajaran di atas agar bukan saja sesuai dengan metode sharing discussion dan kan namun juga memperhatikan tiga tujuan pembelajaran yang mencakup tiga tujuan pembelajaran di atas. Ya, di atas tuh dia sudah tahu rujukannya kemana. Biasanya. Tapi kalau nanti kurang tepat, kita edit lagi. Nah, dia sudah tahu ya apa yang harus diperbaiki. Nah, kita tinggal kopas lagi. Sambil dicek nanti apakah sudah ada kegiatan sederhana membuat media sederhana tadi. Nah, ini ada kegiatan produk dari sederhana. Oh, oh sebentar. Ada yang salah. Medianya jadi semua media tadi yang di. Berarti kita harus spesifik, terutama tujuan pembelajaran psikomotor
Atau kita bisa copy ininya aja ya. Tujuan pembelajarannya supaya nggak salah. Kita bisa copy aja langsung tiga tujuan pembelajarannya. Tiga, dengan memperhatikan tiga tujuan pembelajaran berikut. Nah, tuh sudah pas. Nah, jadi itu kenapa pembuatannya harus bagian demi bagian supaya tidak ada kesalahan yang sebisa mungkin tidak ada kesalahan. Nah, tinggal kita tempelkan di bagian kegiatan pembelajaran tadi. Oke. Nah, bentar. Oh iya. Nah, step terakhir tadi ya, karena tadi ada gangguan sedikit sehingga membuat prosesnya agak terhambat. Nah, sekarang proses terakhir yaitu eh, bantu saya membuat instrumen penilaian psikomotor yang sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi ya, tujuan pembelajaran psikomotor berikut dan pembelajaran psikomotor berikut. Nah, kita bisa kopas tujuan pembelajaran yang tadi itu, terus tempel di sini. Bantu saya membuat instrumen penilaian psikomotor yang sesuai dengan tujuan pembelajaran psikomotor berikut. Nah, perlu oke. Nah, udah jadi. Ya. Nanti ini perlu dibuat dalam tabel gitu ya ininya penilaiannya. Mungkin kita bisa tambahkan atau kita copy dulu aja ini sampai ke petunjuk guru saat menilai boleh di copy taruh di sini. Nah, kita bisa minta ini ya lembar penilaian. Buatkan lembar penilaiannya. Kalau tadi instrumen itu berarti kita buat alatnya, bendanya, barangnya. Kalau lembarnya itu nanti kita minta tolong bantukan buatkan formatnya gitu ya. Kalau formatnya untuk di print gitu bisa buatkan lembar penilaiannya. Nah, itu artinya kita minta tolong dibuatkan format untuk penilaiannya atau format penilaian yang akan diprintkan itu seperti apa. Itu perintahnya seperti ini.
buatkan lembar penilaiannya. Nah, kayak gini. Nah, nah, ini otomatis penilaiannya per karya siswa. Atau kecuali tadi kalau dibuat kelompok, berarti per kelompok. Ini bisa di copy juga ya. Nah, nanti tinggal dirapikan lagi gitu ya. Ini kan tadi baru ditempel-tempel ya. Nanti dirapikan lagi. Tadi kan identitasnya belum dilengkapi nih. Eh, ini lengkapi identitas modul ajarnya. Oh. Baru tuliskan tujuan pembelajarannya. Tadi profil pelajar Pancasilanya. Oh, kalau tadi pakai profil pelajar Pancasila, nah, maka juga harus ada satu lagi ya. Tolong buatkan eh, instrumen penilaian eh, tolong buatkan instrumen penilaian untuk mengukur profil pelajar Pancasila. Nah, ini juga termasuk dalam penilaian sikap ya. Tapi kalau kalian mencantumkan profil pelajar Pancasila, kalau tidak, ya tidak perlu. Tapi kebanyakan memang ada sudah banyak sekolah yang di dalam modul ajarnya juga memunculkan profil pelajar Pancasila. Ya, tapi sekali lagi itu tidak semua. Nah, ini, oh, kok malah muncul semua ya? Ya, tadi ini mungkin perintahnya harusnya dibuat lebih spesifik, ya, supaya bukan ke 6 dimensi profil Pancasila. Nah, kita bisa kayak tadi ya, eh berikut ya, berikut itu merujuk ke file yang kita tadi sudah buat tentang profil pelajar Pancasila. Nah, ini kita copy aja ini supaya dia nggak salah merujuk. Nah, oke. Baik. Saya pikir sampai di sini dulu pelatihannya nih. Ada yang mau ditanyakan nggak? Dia berkurang pesertanya, jadi 16. Halo? Halo? Halo Pak. Ada yang mau ditanyakan nggak? Gimana? Jadi file ini akan saya kirim juga. Ya, tapi kalau kalian, kalau teman-teman kalian atau kalian tidak melihat ulang rekaman video ini, Zoom ini, ya agak susah memahami ininya ya, modul ajar hasil dari apa? Kayak anggaplah pelatihan dari saya gitu. Oke, pertanyaan saya melalui tahapan tadi, apakah kalian sudah cukup jelas, ada cukup membantu dalam menyusun modul ajar? Halo, ini ada orangnya nggak di sini? Ada Pak. Ini ada ya. Ini Jen. Sudah cukup membantu. Oke. Jelas Pak. Cukup Pak. Oke, yang lain ini mana nih yang
Yang join, silakan komen dulu. Ada Jen, Catherine Enok. Oke, silakan komen dulu. Gimana respon kalian dari penjelasan saya? Jelas, oke. Jelas, Pak. Iya, oke. Nah, saya mungkin tinggal nambahkan sedikit untuk yang PAUD ya. PAUD karena ada perbedaan sedikit ya di prinsipnya sama sebenarnya. Nah, mana tadi? Nah, kalau untuk PAUD nanti saya kasih ininya aja ya, komponen tutup. Saya kopikan aja komponennya. Kalau contohnya ya mungkin tidak terlalu bisa diterapkan semua ya, karena tadi kan kita prakteknya untuk PAK. Kalau untuk PAK, untuk PMG kurang lebih aja. Bedanya di kontennya aja. Dan memang penekanannya seni itu ada pada keterampilan. Kalau PAK, ada ketiga ranah belajarnya, eh, keseluruhan ranah belajar. Nah ini kan ya, perbedaan di PAUD itu. PAUD itu penekanannya pada pengalaman belajar pada keenam ya, enam aspek perkembangan anak, yaitu perkembangan bahasa, motorik. Ya, ini memang ada teorinya dan ini adalah ada di apa saya lupa ya, TPPK apa ya? Eh, saya lupa ya. Ada ada dokumen yang berisi tingkat perkembangan anak gitu ya. Dan dari dokumen tersebut kita tahu harusnya usia sekian, usia 4 5 tahun itu harusnya sudah bisa apa. Nah, itu salah satu dokumen tersebut menjadi panduan dalam menyusun modul ajar atau kita sebutnya sih kalau di PAUD RPPH gitu ya. Mungkin sudah ada yang menggunakan istilah modul ajar, tapi dari konsultasi yang kemarin kebanyakan masih pakai RPPH. Ya, terus metodenya juga berbeda ya. Kita tidak pakai jigsaw, eh, apa scientific learning, enggak. Ya, kita pakai bermain yang metode yang sederhana yang khusus untuk anak-anak gitu ya, bermain peran, bermain Lego, eksplorasi alam, cerita. Langkah kegiatannya juga lebih sederhana gitu ya. Terus eh, assessmentnya itu di sini belum ada, nanti saya tambahkan. Assessmentnya itu utamanya itu ada di lembar observasi, terus apa namanya penilaian anekdot, nah, dan ada beberapa lainnya. Oke, jadi untuk PAUD itu ada penyesuaian sedikit ya, terutama di beberapa komponennya ya. Nah nanti komponen komponen untuk nyusun modul ajar PAUD itu saya akan kirim ya. Tapi saya tidak bilang yang kalian sudah buat itu salah ya. Nanti kalau saya kirim eh, apa namanya komponen utama yang harus ada di modul ajar sebenarnya juga sudah muncul di modul ajar yang sudah kalian sudah buat itu sebenarnya ya. Jadi saya hanya menegaskan dan kalau mungkin ada yang kemarin kalau nggak salah ada ya contoh modul ajar yang sepertinya ngambil dari modul ajar untuk SD, SMP, SMA ya itu kurang tepat ya, kurang tepat. Harusnya ada yang versi PAUD-nya. Dan ini versi PAUD komponen utama dalam modul ajar di versi PAUD.
Oke. Nah, saya pikir itu aja. Sampai di sini aja pelatihan kita. Ini kan saya rekam, saya akan unggah di channel YouTube saya. Tapi tidak lama ya, mungkin cuma 1 bulan aja saya sebelum saya take down ya. Jadi silakan dipelajari lagi. Dan bagi 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 kelompok yang belum konsultasi, ini saya anggap pelatihan ini adalah bagian dari konsultasi. Tuh. Nah, jadi kalau sudah mendengar ceramah saya tadi itu, demonstrasi dan ceramah yang saya ajarkan tadi, ceramah dan demonstrasi tadi, nah itu saya anggap sudah ikut konsultasi. Tuh. Dan kalian silakan lakukan perbaikan. Kemudian kalau sudah cukup yakin, ya, kalau memang masih lama pelaksanaan pembelajarannya mungkin masih minggu depan. Kalau mau konsultasi lagi masih bisa. Tapi kalau sudah dalam minggu ini ya sudahlah, gitu ya. Lakukan aja poin-poin utama atau hal-hal yang seperti yang sudah saya lakukan tadi. Ya itu sudah cukup ya. Karena mau konsultasi berapapun, kalau mau sampai sempurna ya mungkin gak sam gak, gak cukup waktu gitu ya. Apalagi kelompoknya ada banyak. Jadi nanti kalian tinggal perbaiki lalu di print out. Jangan lupa di bagian bawah dari print out modul ajar atau RPPH kalian, di bawahnya dikasih keterangan tanggal per tanggal hari ini aja tanggal 25 bulan 11 2025. Terus mengetahui dosen pengampu mata kuliah, eh, nama saya dan NIP saya. Kalau nggak tahu NIP saya bisa tanya di Google aja. Seharusnya ada banyak. Ya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak ada, Pak. Permisi Pak, kami Ya, izin bertanya Pak. ya silakan. Kelompok kami di hari kami sudah harus implementasi Pak. Apa kami langsung melanjutkan saja tidak harus konsul lagi karena mengikuti jadwal sekolah mereka minggu besok sudah UAS. UAS Ini lagi ujian prodi sekolah. apa? Ibu Kamu prodi apa? Prodipak C Oh, Pak. prodi PA, kelas C. Ya, kalau memang Pendidikan sudah Agama Kristen. kan kalau masih Kamis sebenarnya masih bisa diperbaiki sesuai komentar yang di atas. Tapi kalau apakah harus konsultasi langsung sama saya enggak? Tapi apakah perlu diperbaiki? Ya, perlu. Sangat perlu gitu ya. Kan masih ada waktu kecuali besok kamu harus mengajar. Ya sudah, nggak ada opsi lain. Tapi kalau masih Kamis, kan masih ada selang 1 hari lagi, silakan diperbaiki bagian-bagian sesuai arahan saya tadi. eh ya, sesuai arahan saya tadi. Dan kalau sudah selesai, bisa di print. Saya tadi dikasih keterangan itu ya, eh, mengetahui dan seterusnya. Bisa kalau belum ketemu saya di ruangan, bisa ditandatangani aja. Bisa taruh di meja saya aja, nanti saya tanda tangani. Itu. Dan dan itu ya. Jadi boleh boleh dilakukan perbaikan dulu aja sampai waktu yang sampai sehari sebelum mengajar gitu ya. Artinya kalau habis ngajar sebenarnya Rabu masih bisa diperbaiki gitu. Gitu ya Jen dan teman-teman di situ. Baik Pak, terima kasih. Oke, yang lain ada pertanyaan? Saya Pak mau bertanya. Ya, silakan.
Ini kan kami kan baru sekali ini konsul. Sebelumnya tidak pernah konsul ke Bapak. Terus ini kan harus di ACC Bapak loh, RPP-nya. Apakah bisa kami nanti ketemu Bapak untuk mengecek RPP kami? Kalian ngajar kapan? Hari Selasa minggu depan, Pak. Prodi apa ini? Pendidikan Agama Kristen oleh Oh, sekolah oke. ulangan. Oke, boleh. Kalau memang masih minggu depan masih boleh 1 kali lagi lah. Untuk finishingnya boleh. Tapi kita atur waktu dulu ya, karena ya Ya, mungkin dalam minggu ini saya akan buka 1 kali offline dan 1 kali online lagi. Setelah itu nggak ada lagi gitu ya. ya, Dan itu pun bagi kelompok yang minggu depan. Ya, minggu depan. Kalau yang minggu ini ya sudahlah gitu ya. Ikuti aja petunjuk dari ceramah saya ini. Ceramah dan demonstrasi tadi. Pak, jadi untuk yang praktek minggu ini itu untuk meminta ACC dari Bapak itu kapan ya, Pak? ACC ya tinggal di print aja tadi kan, di print, taruh di meja saya besok, Oh iya. besok pagi. Nah, kapan saya ACC, ya yang pasti jamnya saya nggak bisa pastikan. Sorry, kalau pagi saya nggak bisa pastikan. Tapi kalau sore atau siang itu bisa sekitar jam 2. Saya biasanya sudah di ruangan. Jadi jam 2 harusnya sudah saya ACC semua yang ada di meja saya. Oh iya, baik Pak. Karena memang untuk minggu depan itu beberapa tidak memungkinkan sudah Pak. Nah, iya, Ada yang sudah betul. Natal dan ujian. Betul, saya paham betul. Itu makanya saya buat kegiatan ini untuk mengantisipasi yang mau nggak mau harus minggu ini gitu ya. Itu. Ada lagi pertanyaan? Izin Pak bertanya lagi. Boleh, boleh. Eh, Kami kan juga belum pernah konsul Bapak, terus hari Kamis kami sudah harus implementasi. Apakah langsung saja kami mengikuti arahan dari Bapak untuk pembuatan modul ajarnya, langsung kami implementasi atau kami harus bertemu Bapak untuk melihat ini modul kami lagi untuk dicek, Pak? eh Besok itu mungkin ada, tapi itu pun juga kemungkinan sore-sore kayak gini gitu. Nah, pertanyaannya apakah kalian bisa melakukan revisi ataukah melakukan revisi sebenarnya bisa, tapi eh, apakah nanti persiapannya tidak mengganggu persiapan untuk besoknya? Nah, itu ya pasti sedikit banyak akan mengganggu sih ya. Iya. Tapi seharusnya kalau kalian melakukan arahan yang saya berikan tadi, harusnya tidak akan banyak perubahan yang dasar gitu ya. Kan tadi saya sudah bilang, kalau kalian sudah ikut arahan saya, itu tinggal itu dirapikan lalu dicek lagi. Pada intinya, semua komponen yang ada dalam modul ajar itu harus mengikuti tujuan pembelajarannya. Harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Karena kan semua yang di dalam itu diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ya berarti berisi topik yang akan dicapai. Metode itu cara untuk mencapai tujuan tadi. Media itu alat bantu supaya lebih mudah mencapai tujuan pembelajaran tadi. Nah, materi pembelajaran ya tentu saja konten konten dari tujuan tadi gitu ya. Teori-teorinya tentang tujuan pembelajaran tadi supaya kita mencapai tujuan pembelajaran tadi. Kegiatan pembelajaran ya itulah langkah-langkah ya, langkah-langkah detail dalam mencapai tujuan pembelajaran tadi. Kalau metode kan ngomongin cara umumnya aja, langkah-langkah utamanya. Kalau kegiatan pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran, ya dari judulnya aja langkah-langkah pembelajaran, dia akan
fokus pada menyampaikan langkah-langkah yang lebih detail. Tuh, ya. Dan kemudian tentu saja ada assessment pembelajaran atau ya assessment. Ya itu adalah komponen terakhir. Dan sekali lagi semua komponen disusun menyesuaikan dengan tujuan pembelajarannya. Tuh, nah kalau kalau kalian setelah eh, ceramah dan demonstrasi tadi, mengikuti ceramah dan demonstrasi saya tadi, kemudian masih ada keraguan dan masih ada waktu untuk konsultasi, ya boleh, gitu ya, boleh aja. Kalau ada dua tadi ya, kalau masih ada keraguan dan kedua kalau masih ada waktu untuk konsultasi, jawabannya masih boleh. Tuh. Tapi kalau masih ada keraguan tapi waktunya nggak ada, ya udah gitu ya, dimantapkan aja modul ajar yang sudah kalian rancang dan dilaksanakan gitu ya. Sebenarnya modul apalagi untuk level kalian memang kesalahan itu tinggi udah pasti gitu ya. Nggak apa-apa itu. Saya tidak mengharapkan hasil yang sempurna juga di awal eh, kali pertama kalian melaksanakan apa yang kalian rancangkan. Tuh. Tapi dari situ kalian akan dapat pengalaman yang banyak eh, dan bisa mengevaluasi apa yang sudah kalian kerjakan. Gitu. Ada lagi pertanyaan kira-kira? Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Begitu. Yang lain? Sudah? Oke ya. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya pikir demikian kegiatan kita. eh, Tutoring ya, atau saya mengajari bagaimana menyusun modul ajar dengan bantuan AI. Sebenarnya PR terbesarnya itu dalam menyusun modul ajar berbasis AI itu bukan pada menyusun modul ajarnya. Karena ya itu sulit, saya nggak bilang itu mudah. Saya bilang itu sulit juga. Tapi yang lebih sulit itu sebenarnya bukan merancangnya, tapi melaksanakannya. Ya, itu level berikutnya ya. Tingkat kesulitannya lebih tinggi. Ya, karena ya saat kalian mengajar akan ada banyak faktor lain yang mempengaruhi. Salah satunya faktor mental. Siap nggak kalian mengajar di depan banyak orang? Biasa nggak kalian ngomong di depan banyak orang? Tuh. Terus, apakah kalian sudah menguasai materi dengan baik? Yang berikutnya, apakah kalian sudah menguasai langkah-langkahnya dengan baik? Nah, itu biasanya akan menghantui guru-guru pemula. Ya. Sampai sekarang saya masih merasa terhantui, tapi udah gak banyak ya, karena saya bukan guru pemula lagi. Ya, tapi itu biasanya akan muncul masalah-masalah tersebut di kalian, guru-guru pemula. Tapi nggak apa-apa ya, itu harus dilewati. Oke, kita akhiri pertemuan kita. Selamat sore semuanya. Shalom.